Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Afdio, NPM 233510847. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 1 praktikum pemrograman berorientasi objek. Nah, baiklah, langsung saja kita kepada tugasnya. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu menggambarkan sebuah skenario di mana seorang mahasiswa ingin menyewa kos dari seorang pemilik kos. Nah, tujuan programnya di sini untuk mensimulasikan proses transaksi sewa kos di mana mahasiswa sebagai penyewa dapat memeriksa apakah saldo cukup untuk membayar biaya sewa kos yang ditawarkan oleh pemilik kos. Jika saldo cukup, maka transaksi berhasil dan saldo kedua pihak, mahasiswa dan pemilik kos akan diperbarui. Nah, langsung saja kita akan eksekusi. Nah, di sini kan dikatakan kita memiliki mahasiswa dan penyewa kos. Kita sebut saja kelasnya yaitu kelas mahasiswa. Lalu kita membuat yang namanya yaitu adalah kelas sewa kos. Berikutnya kita bukan sewa kos, pemilik kos. Maaf, kelas. Nah, kita akan membuat yang pertama adalah kelas mahasiswa. Wah. Kelas mahasiswa sudah kita buat, lalu kita buat yang kedua adalah kelas pemilik kos. Pemilik kos. Nah, tentunya di mahasiswa ini yang pertama kita membutuhkan nama dia, lalu saldonya. Nah, di sini saya menggunakan tipe data string untuk nama dan saya menggunakan tipe data integer untuk saldo. Nah, setelah itu kita membuat yang namanya metode. Nah, jadi di sistem saya nanti ini si mahasiswa itu bisa login lalu bisa logout. Kita buat saja di sini metodenya untuk login. Oh, maaf, void. Untuk login. Dan kita buat metode dia untuk logout. Logout. Nah, setelah itu tentunya nantinya si pemilik kos itu juga menggunakan sistem kita. Kita copy saja yang bagian login dan logout ini. Si pemilik kos juga akan bisa ke dalam aplikasi kita, ke sistem kita. Nah, setelah itu, pada bagian mahasiswa, kita beri keterangan atau kita print, yaitu nama plus login sebagai mahasiswa. Nah, yang login sudah kita kerjakan. Lalu pada bagian logout, kita print menggunakan shout nama logout dari sistem ini. Sebentar, dari sistem. Nah, berikutnya untuk kita untuk menyewa kos tentunya kita harus memiliki metode yaitu adalah sewa kos dengan kode berikut. Sewa kos. Nah, di metode sewa kos ini kita beri dia yaitu parameter. Yang pertama ada itu pemilik dengan kita inisialisasikan dengan nama pemilik.
Lalu setelah itu tentunya kita harus punya yang namanya biaya sewa dengan tipe data integer sebentar. Nah, di sewa ini kita cetak dia itu nama si mahasiswa ini ingin menyewa kos sebesar sebesar biaya sewa. Nah, kita gunakan percabangan yaitu if else. Oh, maaf. If else tab. Sepertinya harus baru bisa. Nah, di sini kita berikan parameter jika biaya sewanya yaitu jika saldo kurang dari biaya sewa, maka kita print saldo tidak cukup untuk menyewa kos. Lalu jika tidak, saldo kurang sama dengan biaya sewa. Nah, jadi pemiliknya itu saldonya akan bertambah. Biaya sewa seperti ini. Lalu kita shortkan, kita print yaitu saldo akhir si mahasiswa saldo. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan lagi saldo akhir pemilik pemilik kos itu adalah pemilik kos. Maaf, milik nama saja ini copy. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan pembatas. Nah, seperti ini. Sepertinya ada kesalahan di bagian ini. Ini seharusnya kita klik saldo. Lalu kita berikan juga di sini pemilik. Karena kan di sini dia sebagai pemilik, maka yang akan dipanggil pemilik bernama dan pemilik saldo. Seperti ini. Karena jika kita seperti tadi, maka dia akan lari ke mahasiswa nantinya. Lalu setelah itu kita akan membuat yang namanya pemilik kos dalam kelas. Nah, tentunya pemilik kos ini memiliki yang pertama yaitu ada namanya, kita beri dengan tipe data string.
Lalu ada saldo tentunya dengan tipe data integer. Nah, di login ini kita copy saja bagian yang ini. Lalu kita ganti bagian yang ini jadi pemilik kos, login sebagai pemilik kos. Yang ini kita saja. Nah, berikutnya si pemilik kos memiliki satu metode lagi yang bernama yaitu terima sewa, terima penyewa ya. Nah, di sini kita berikan parameter yang pertama yaitu ada mahasiswa dengan kita inisialisasikan dengan nama mahasiswa. Lalu ada yang kedua parameter biaya sewa dengan tipe data integer. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita print dengan menggunakan sort pemilik ingin memproses pembayaran dari si mahasiswanya, mahasiswa.nama. Lalu sebesar berapa rupiah? Rp titik. Kita panggil si parameter biaya sewa. Panggil si dia biaya sewa. Nah, berikutnya kita akan melakukan percabangan yaitu if else. Nah, seperti ini. Lalu kita buat jika saldo si mahasiswa kurang dari biaya sewa, oke, tidak error, maka kita print menggunakan sort itu mahasiswa tidak mampu bayar sewa, seperti ini. Jika tidak, nah kita print saja yang bagian ini. Jika tidak, maka si penyewa, si pemilik kos, saldonya akan bertambah dari harga dari sewanya tadi, dari sewa kosnya. Pemilik nih berarti mahasiswa, saldo mahasiswa akan berkurang. Lalu kita print out menggunakan sort kos disewa oleh mahasiswa, kita panggil nama, sortkan lagi saldo akhir pemilik kos, maaf RP titik saldo, kita panggil saldo dari kelas milik kos. Kita sortkan lagi saldo akhir pemilik kos, saldo akhir si mahasiswa lagi ya, mahasiswa dot mahasiswa, kita panggil si saldonya seperti ini.
Lalu setelah itu kita berikan pembatas di antara keduanya. Kita cek. Oh, seperti ada yang error di bagian sini. Karena file simbol kelas pemilik. Oh, seperti di sini ada kesalahan. Pemilik. Oh, ini seharusnya pemilik kos. Nih, kita harus memanggil sini. Coba saja ya. Hmm. Nah, sudah tidak error lagi. Nah, berarti logika dari studi kasus kita sudah terbuat ya. Pertama ada kelas mahasiswa dan ada kelas pemilik kos. Lalu kita akan membuat tampilan dari tampilan outputnya di bagian sini. Pertama tentunya kita membuat SVM. Nah, setelah itu kita panggil mahasiswa, kita panggil kelasnya mahasiswa, terus kita inisialisasi atau ya kita inisialisasi dengan MHS1, kita buat new mahasiswa. Tanda koma pakai error, tidak error. Lalu kita buat si pemilik kos. Pemilik kos. Kita buat owner. Owner ya, owner 1. Kita buat new pemilik kos. Ada error. Pemilik kos. Bentar. Owner 1 pemilik kos. Di sini dikatakan oh, kita kurang ini. Nah, tidak error lagi deh ya. Setelah itu kita panggil si yang kita inisialisasikan tadi. MHS1 dan nama. Nah, jadi di sini keterangannya itu kan tadi kita sudah menginisialisasikan kelas mahasiswa. Nah, kita inisialisasikan dengan MAS. Lalu MAS ini memanggil si nama yang ada di sini. Nah, namanya kita buat di sini adalah jika string dia harus menggunakan ini ya. Jeffrey saja. Ada error, oh tidak hilang. Berarti nama mahasiswa yang ingin ngkos itu Jeffrey. Lalu saldo si Jeffrey, saldonya itu karena tipe datanya integer, berarti kita tidak perlu tanda kutip 2, 3, 3, 2 juta, saldo 2 juta. Lalu kita buat si pemilik, si owner. Owner 1. Namanya siapa ya namanya? Bu hmm, Bu Rina deh. Bu Rina. Siapa Rina? Nah, ownernya bernama si pemilik kosnya bernama Bu Rina. Lalu saldo awal dari owner satunya saldo 2.356. Nah, ini kita buat 1.500.000. Nah, setelah itu kita memanggil metode si login. Yang untuk mahasiswa kita memanggil metodenya dengan seperti ini saja, my1 login. Lalu kita buat owner 1 login. Owner 1 login. Lalu kita sort sebagai pembatas. Kita beri keterangan di sini.
memanggil metode login dari kelas atau objek mahasiswa. Jika ini memanggil metode login dari kelas atau objek si pemilik kos. Nah, setelah ini dilakukan, kita akan masuk ke tampilan saldo. Kita akan masuk kepada tampilan saldo. Tampilan saldo awal kedua kelas mahasiswa dan pemilik kos. Ini dengan cara yang pertama kita sebut saldo awal MHS1 nama RP MHS1 saldo saldo. Nah, sepertinya ada yang error di sini. Batasnya. Nah, jadi di sini dia akan memanggil kelas mahasiswa yang ada di sini dan dia akan memanggil si saldo. Lalu berikutnya, ya ini untuk si mahasiswa. Ini kita buat juga untuk si pemilik kos. Kita copy saja ini. Copy. Yes. Saldo awal owner 1 owner 1. Lalu kita beri pembatasnya Nah, setelah itu si mahasiswa mulai menyewa kos. Mahasiswa ini kos. Nah, caranya pertama kita panggil inisialisasinya MHS1.nama .sewa kos. Kita panggil metode sewa kos yang ada di sini. Owner 1 biaya sewanya yaitu awalnya 1.500, kita kasih biaya sewa berapa ya? Biaya sewanya 750.000. Tunggu. 750.000. Nah, jadi si mahasiswa ini akan menyewa kamar atau menyewa kos seharga 750.000. Nah, ini juga kita memanggil metode yang berada di sini. Nah, kita memanggil si dia. Lalu setelah itu kita sort Adit menyewa lagi
dengan fasilitas yang lebih. Ya, pakai AC sih ya. Menggunakan AC contohnya saja. Ya, menggunakan AC. Oh, Jeffrey. Jeffrey. Kenapa tadi Jeffrey? Jeffrey, ya. Oke. Nah, jadi di sini dia nanti akan mengecek apakah saldo si Adit cukup untuk membayar biaya sewa kos. Nah, jika cukup, dia akan melakukan eksekusi ini saldo, mohon maaf, jika cukup, nah dia akan mengeksekusi ini, jika cukup, maka saldo Adit akan berkurang. Tapi jika tidak cukup, dia akan mengeksekusi saldo tidak cukup untuk menyewa kos. Nah, kalau kita lihat secara kita pikir, ini seharusnya bisa, masih bisa karena saldo Adit awalnya kan 1.500.000, sedangkan dia membayar sewa 750.000. Nah, dia ingin menyewa lagi dengan fasilitas yang lebih. Nah, kita misalkan seperti ini, satu sewa kos, panggil metode sewa kos dengan parameter pemilik dan biaya sewa. Owner 1 biaya sewanya yaitu yang kedua 900.000. Biaya sewa yaitu 902. Orang sewa 900.000. Lalu setelah itu owner 1 kita panggil metode terima penyewa sama S1 dengan biaya sewa 200.000. Nah, seperti ini. Biar kita menghitung biar tidak terjadi kesalahan ya. Nah, jadi logikanya seperti ini. Si Jeffrey ingin menyewa lagi dengan fasilitas yang lebih. Dia ingin fasilitasnya itu yang ber-AC. Nah, sepertinya tidak bisa karena biaya sewa 900.000. Lalu si ownernya itu meringankan dengan fasilitas tidak memiliki AC dengan biaya sewa 200.000. Seharusnya itu bisa. Yang ini dieksekusi tapi tidak cukup uangnya di sini akan dieksekusi. Nah, setelah itu MAS1 kita akan memanggil method logout dan owner 1. Oh, nah, ada yang error. Jika tidak ada, kita run. Nah, jadi penjelasannya itu seperti ini. Nah, jadi penjelasannya itu pertama Jeffrey login sebagai mahasiswa, dia login ke sistem kita, dan Bu Rina juga login sebagai pemilik kos. Nah, lalu saldo awal Jeffrey ini kan 1.500.000, sedangkan saldo awal Bu Rina itu adalah 2 juta. Nah, Jeffrey ingin menyewa kos sebesar 750.000. Nah, saldo akhir Jeffrey dia akan berkurang karena saldo awal si Jeffrey 1.500. Nah, dia membayar sewa kosnya sebesar 750.000. Maka sisa saldo akhir si Jeffrey sisa 750.000. Lalu saldo akhir pemilik kos Bu Rina akan bertambah karena si Jeffrey membayar uang kos ke Bu Rina. Nah, lalu di sini Jeffrey ingin menyewa kos lagi dengan fasilitas yang lebih dengan menggunakan AC. Mau tahu kan dia ingin menggunakan AC. Jeffrey menyewa kos sebesar 900.000. Nah, 900.000 sini si Bu Rina mematokkan harga untuk fasilitas yang memiliki AC yaitu adalah 900.000. Nah, sistem kita akan mengecek apakah saldo si Jeffrey cukup atau tidak. Nah, saldo tidak cukup untuk menyewa kos. Dia akan dieksekusi di bagian sini. Saldo tidak cukup untuk menyewa kos karena saldonya kurang dari biaya sewa. Nah, lalu pemilik ingin proses pembayaran Jeffrey sebesar 200.000. Nah, jadi Bu Rina ini ingin meringankan si Jeffrey agar tetap bisa menyewa di sini. Namun
Tentunya fasilitasnya tidak yang mewah. Fasilitasnya mungkin dengan kipas angin, dengan harga 200.000 dan kamarnya juga kecil. Nah, Jeffrey menerima kos disewa oleh Jeffrey. Jeffrey menerima. Nah, jadi kos disewa oleh Jeffrey yang dengan seharga 200.000. Saldo akhir pemilik kos yaitu sebentar, dua, jadi di sini salah kok satu. Kita ulang lagi. Nah, ini dia. Nah, di sebesar 200.000. Kos disewa oleh Jeffrey, saldo akhir pemilik kos kan 2.950.000. Karena bertambah 200.000 yang awalnya tadi 2.750.000, sekarang si Jeffrey ingin menyewa lagi sebesar 200.000 dengan kamar yang lebih kecil dan fasilitas yang mungkin cuman kipas doang. Nah, saldo akhir si Jeffrey itu sebesar 550.000 karena sudah dipotong dengan harga 200.000. Yang awalnya tadi saldo Jeffrey 1.500.000, dia bayar kos pertama dengan 750.000, lalu dia membayar lagi dengan fasilitas yang kecil itu 200.000. Lalu Jeffrey login dari sistem dan Borina login dari sistem. Nah, dengan begitu, maka uh, tujuan program kita telah berhasil kita lakukan, yaitu untuk mensimulasikan proses transaksi sewa kos sudah kita lakukan, di mana mahasiswa sebagai penyewa dapat memeriksa apakah saldo cukup untuk membayar biaya sewa kos yang ditawarkan oleh pemilik kos. Sudah kita lakukan juga. Jika saldo cukup, maka transaksi berhasil dan saldo kedua pihak mahasiswa dan pemilik kos akan diperbarui. Nah, sekian mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah kata dalam ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.